Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir di acara webinar malam ini yang berjudul Cangkir Kopi, jadi bincang sekitar rumah belajar dan kerennya optimalisasi PowerPoint. Di sini bincang-bincang akan dihadirkan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Alvin, yang kedua ada Bapak Kelik. Yang pertama Bapak Alvin merupakan sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020 dan Bapak Kelik merupakan duta rumah belajar tahun 2019. Lalu ada Ibu Anita juga yang merupakan sahabat rumah belajar Jawa Tengah 2020 dan Bapak Sartono yang merupakan guru atau Ketua Kompetensi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK PGRI Sukoharjo. Nah, untuk mempersingkat waktu tentunya karena ini adalah waktu di malam hari, sebelumnya terima kasih sekali Bapak Ibu di sini sudah berkenan hadir di acara berbagi. Semoga ilmu-ilmu nanti yang akan dibagikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya buka dengan ucapan basmalah bersama-sama untuk webinar malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya saya persilahkan untuk narasumber pertama. Di sini ada Ibu Anita. Nah, jadi susunannya ada Ibu Anita, nanti yang selanjutnya adalah Bapak Kelik, yang selanjutnya Bapak Sartono, yang selanjutnya lagi Bapak Alvin. Dikarenakan di dalam kegiatan acara ini, insya Allah akan selesai pukul 21, sehingga nanti para narasumber diberikan waktu sekitar 15 menit lebih sedikit mungkin, G. Jadi nanti sisanya untuk tanya jawab. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Monggo saya persilahkan kepada Ibu Anita untuk memaparkan materi mengenai portal rumah belajar. Saya persilahkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Tika atas bimbingannya ya untuk malam hari ini. Baik, salam Bapak Ibu guru peserta webinar pada malam hari ini. Saya sapa juga. Selamat malam Bapak, kemudian ada Pak Kelik juga DRB Jateng 2019 dan Pak Alvin dan juga Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya ada kurang stabil ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk pada malam hari ini Bapak dan Ibu, materi pertama saya ringan saja, yaitu mengenai fitur-fitur tentang rumah belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mungkin ada beberapa yang sudah paham sekali tentang apa itu rumah belajar, dan juga mungkin ada yang belum terlalu memanfaatkan begitu ya. Nah, di sini kami atau saya khususnya akan sedikit memberikan informasi mengenai apa itu portal rumah belajar. Dikarenakan waktunya juga sedikit, mungkin saya cepat saja ya Bapak dan Ibu. Oke, izinkan saya share screen dulu. Bismillah. Ya, sudah belum Bu Tika? Kalau di saya masih, oh ya sudah Bu Anita, sudah. Oke. Baik, saya cepat saja nggih ini. Bismillah. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini saya mau
ke slide ke-7. Ya. Pada malam hari ini, ya sebenarnya apa itu portal rumah belajar? Mungkin Bapak Ibu sudah paham dan mungkin familiar ya dengan apa itu portal rumah belajar. Nah, jadi pada masa pandemi ini Bapak dan Ibu, guru itu dituntut untuk lebih berinovasi, mencari sumber belajar di mana bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Entah itu secara daring ya ataupun mungkin masih ada yang tatap muka, begitu juga bisa. Nah, karena saat ini kita mungkin sedang berada pada masa pandemi, kebanyakan siswa-siswi itu belajar dari rumah, maka salah satu sumber belajar atau layanan fasilitas pendidikan yang bisa diakses adalah portal rumah belajar Bapak dan Ibu. Nah, di portal rumah belajar ini sangat lengkap sekali fitur-fiturnya, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi. Nah, jadi portal rumah belajar ini merupakan produk dari Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kemendikbud RI. Jadi bisa diakses secara free dan juga bisa melalui web atau melalui smartphone dengan mendownload di Play Store begitu. Baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk portal rumah belajar nanti bisa diakses ya di belajar.kemdikbud.go.id itu via browser atau dengan mendownload via aplikasi Android juga di Play Store. Nah, jadi apa itu portal belajar? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengakses nanti akan ada berandanya ya. Jadi di situ merupakan gerbang ya, pintu untuk menuju ke fitur-fitur yang nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, di sini apa itu portal rumah belajar? Intinya adalah portal rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan atau sumber belajar dan juga fasilitas layanan lainnya yang mendukung pendidikan ya, intinya itu. Jadi hadir karena bentuk dari inovasi pada era industri 4.0 ini di mana penggunaan teknologi informasi itu sangat pesat sekali. Hampir setiap orang memiliki smartphone, memiliki akun Google begitu kalau di Indonesia. Jadi portal rumah belajar ini memanfaatkan keadaan ini untuk memajukan pendidikan begitu. Nah, kemudian ada beberapa fitur Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada fitur utama, okay. Kemudian ada fitur pendukung, lalu ada sumber lainnya. Mungkin nanti saya jelaskan cepat saja. Fitur utama itu apa saja? Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu sumber belajar. Di sini berisi konten-konten di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan mengambil materi dari sini. Ada konten audio, konten video maupun konten web. Nah, seperti apa nanti mungkin bisa mengunjungi webnya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah kelas maya atau kelas digital. Ini merupakan suatu LMS atau Learning Management System di mana digunakan untuk mengganti kelas tatap muka ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mengatur ya, memanage seluruh pembelajaran mungkin satu semester atau beberapa bulan nanti bisa di sini bisa memposting materi, soal, bisa memberikan modul dan juga tugas-tugas nanti bisa dilakukan di sini begitu. Baik, kemudian laboratorium maya Bapak dan Ibu. Di sini laboratorium maya merupakan lab virtual ya, tentu saja pengganti laboratorium fisik. Kalau misalnya kalau pada pembelajaran tatap muka kita biasanya melakukan praktikum mungkin di lab atau mungkin di lapangan juga bisa ya di lingkungan sekitar, tapi karena siswa belajar dari rumah mungkin akan kesulitan, dilarang keluar juga. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan laboratorium maya ini untuk melaksanakan praktikum nyata gitu Bapak dan Ibu. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir ada
Nah, di sini bank soal berarti berisi kumpulan soal-soal. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil soalnya juga atau bisa unggah soal juga ini untuk evaluasi, untuk ujian dan latihan dan sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan bank soal di sini. Kemudian selain fitur utama ada juga fitur pendukung Bapak dan Ibu. Di sini ada peta budaya, ada BSE, wahana jelajah angkasa, jutaan. Lalu fitur baru ada juga EduGame Bapak dan Ibu. EduGame juga di sini berisi berbagai macam permainan-permainan yang intinya berhubungan dengan mata pelajaran dan pastinya mendidik ya Bapak dan Ibu. Nah, anak milenial sekarang ini memang kami lihat hobi sekali ke game ya gitu. Selanjutnya sumber lain itu banyak sekali ya yang mungkin bisa diakses, ada radio edukasi, kemudian edukasi, ada TV edukasi yang kebetulan baru saja berulang tahunnya ke-16 ya untuk TV edukasi. Ada banyak sekali Bapak Ibu sumber-sumber lain. Jadi tidak hanya Pratama saja nanti yang dimanfaatkan, tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur lainnya begitu. Kemudian juga berpartner juga dengan Google, dengan Microsoft, Wiper, Sekolahmu, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Nah, begitu mungkin untuk bagaimana cara penggunaan ya fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jika ingin memanfaatkan fitur rumah belajar, pertama yang harus dilakukan dulu belajar.kemdikbud.go.id seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu jika Bapak Ibu belum melakukan registrasi, silahkan registrasi terlebih dahulu di portal Rumah Belajar. Nah, registrasi ini Bapak Ibu bisa melakukan dengan beberapa pilihan ya untuk registrasi. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan. Kemudian yang nomor 2 tuh memilih konten yang sesuai. Bapak Ibu ingin menggunakan konten di sumber belajar atau mungkin di fitur-fitur yang lainnya, silahkan dianalisis terlebih dahulu apa yang dibutuhkan. Kemudian integrasi konten dengan strategi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini akan melakukan pembelajaran seperti apa? Nanti kalau sudah bisa dipadukan ya, dipadukan antara konten dengan strategi pembelajarannya. Lalu memilih fitur yang sesuai, silahkan memilih yang sesuai antara fitur utama atau fitur pendukung. Lalu integrasi model pembelajaran yang inovatif ya. Di sini banyak sekali model pembelajaran inovatif yang bisa dipilih, ada SOLE, ada project based learning, problem based learning, ada flip classroom, blended learning, dan masih banyak lagi model pembelajaran inovatif yang ditawarkan. Dan yang terakhir mungkin bisa dengan evaluasi dengan bank soal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, saya stop dulu. Oke. Baik, untuk rumah belajar. Nah, ini saya sudah buka tadi. Alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu untuk registrasi? Nah, di sebelah kanan atas ya Bapak dan Ibu ada tombol login. Nah, silahkan diklik saja Bapak dan Ibu. Menunggu terlebih dahulu supaya tampil ya. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian silahkan di sini, kalau Bapak Ibu belum registrasi sesuai akun email atau email yang aktif ya Bapak Ibu, karena nanti digunakan untuk konfirmasi. Atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun Google yang sudah dimiliki. Nah, biasanya kan Bapak dan Ibu pasti kebanyakan sudah memiliki akun Google ya, karena smartphone sekarang pasti menggunakan akun Google. Jadi lebih mudahnya supaya nanti kalau lupa password
bisa dengan masuk dengan akun Google Bapak dan Ibu. Nah, begitu. Nah, mungkin fitur-fitur yang lain kalau Bapak Ibu ingin melihat, silakan scroll ke bawah ya. Mungkin kalau tampilan di handphone itu sedikit berbeda ya Bapak dan Ibu. Memang tidak sebanyak kalau kita mengakses lewat browser. Nah, di sini fitur utama paling atas di sini. Kalau Bapak Ibu ingin mengakses, tinggal saja klik coba sekarang ini. Ya, misalnya saya klik coba sekarang. Oke. Oke, masih loading Bapak dan Ibu. Nah, begini ya. sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Ini misalnya saja. Jika Bapak Ibu ingin mungkin mencari sumber belajar yang diinginkannya sesuai, nanti bisa melihat atau mencari ke sebelah kiri. Panel sebelah kiri atas ada garis 3, diklik saja. Nanti tinggal dipilih, misalnya SMP begitu ya. Kemudian apa mata pelajaran yang diampu atau kelasnya. Silakan misalnya kelas 9. Kemudian misalnya mapel matematika. Nah, nanti tertampil semua konten yang dibutuhkan untuk matematika kelas 9. Nah, ini ada ya mungkin yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini tadi untuk sumber belajar, kemudian untuk kelas maya mungkin harus mendaftar terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kelas maya, syaratnya sekolah Bapak Ibu harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai penyelenggara. Ya kan, kalau belum didaftarkan sebagai penyelenggara, nanti akan kesulitan kalau Bapak Ibu ingin masuk ya sebagai guru. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Nah, nanti di sini kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, tinggal login saja. Tapi jika belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Tapi pastikan sekolah Bapak dan Ibu itu sudah terdaftar. Jika belum, silahkan untuk didaftarkan dulu. Supaya nanti masuk ke sistemnya sini, sehingga bisa Bapak Ibu nanti kelas di sekolah penyelenggara, sekolah Bapak Ibu sendiri begitu. Nah, kemudian fitur lain mungkin ada Lab Maya, Bang Soal nanti Bapak Ibu bisa sendiri ya, explore sendiri. Kemudian fitur pendukung. Oke, jadi untuk fitur pendukung tadi ada fitur baru ya Bapak dan Ibu. Ini baru beberapa. Nah, belajar ya ini. Break dulu. Ada masalahnya. Halo, bagaimana Bu Anita? Halo, ini sudah selesai Bu Anita? Ada trouble mungkin ya dari Bu Anita? Sinyalnya hilang. Nggih. Ini mohon maaf juga sinyal saya juga sedang tidak memungkinkan. Jadi untuk video saya tidak perlihatkan. Ini juga karena sambil menyambi dengan beberapa kegiatan juga ini di sini. Mohon maaf. Ini berarti Bu Anita sedang ini bagaimana nggih? Mau dilanjutkan ke Pak Keli?
Napa pripun? Tadi Boleh, Bu boleh. Anita sudah Boleh. sampai di kelas maya nggih? Boleh, langsung. Nggak Oke, apa-apa. jadi tadi untuk fitur utama sudah lengkap beserta fitur pendukung dari pengenalan portal Rumah Belajar kepada Bapak Ibu semua di sini. Untuk peserta, alhamdulillah ini sudah tembus sampai 40 peserta. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Di sini tadi ada Ibu Anita sebagai sahabat Rumah Belajar yang sudah memaparkan mengenai portal Rumah Belajar, dan selanjutnya untuk narasumber kedua saya persilahkan kepada Bapak Kelik selaku Duta Rumah Belajar tahun 2019 yang akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan menggunakan video, best practice video pembelajaran. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Kelik. Baik, terima kasih Ibu Tika. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, tentunya di sela-sela malam ini kita akan berbincang saja Bapak Ibu, berbincang diskusi bagaimana kita akan istilahnya saya akan share apa yang saya lakukan, dan tentunya tadi setelah mengenal beberapa fitur-fitur Rumah Belajar, saya akan bagaimana bercerita tentunya yang saya lakukan di sekolah saya Bapak Ibu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin saya izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian? Sudah? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tentunya pembelajaran pada masa sekarang ini sangat menantang Bapak Ibu. Ketika kita diminta untuk mengajarkan anak secara virtual, tentunya akan ada banyak strategi yang akan kita lakukan. Tidak hanya bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa, tapi tentunya bagaimana kita membuat sebuah strategi untuk anak tetap bisa mengikuti pembelajaran kita, dan tentunya tidak bosan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak-anak kita sampai merasa stres, bahkan mungkin nangis Bapak Ibu kalau misalnya untuk belajar. Sampai ini ada beberapa video yang mungkin menggambarkan bahwa orang tuanya di rumah itu, bahwa orang tuanya lebih galak daripada gurunya. Di situ kan menjadi salah satu tantangan buat kita agar kita dapat memberikan layanan. Tapi kalau saya lihat beberapa peserta dari Bapak Ibu, tentunya tadi saya lihat sebagian besar adalah guru SMK. Berbeda kalau guru SMK tentunya adalah bagaimana menjaga mood siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran, itu yang utama Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya adalah Kelik Yan Pradana. Kebetulan saya tahun kemarin mengikuti event pembatik Bapak Ibu. Jadi event pembatik itu adalah event yang tentunya sedang diikuti Bapak Ibu guru sahabat Rumah Belajar tadi, Ibu Tika, Pak Alvin, ada Bu Anita. Di situ Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini saya tampilkan juga ada 4 tingkatan, itu literasi TIK, implementasi, kreasi, dan berbagi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebenarnya itu sudah mencapai literasi TIK sudah oke, implementasi kreasi TIK sekarang sudah marak-maraknya Bapak Ibu untuk membuat sebuah video, dan berbagi tentunya kita sudah sering. Tapi apabila Bapak Ibu berminat nantinya, silakan Bapak Ibu mengikuti sebuah event yang namanya event pembatik Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi, caranya sertifikasi level 1, level 2, itu implementasi, level 3, dan level 4. Nah, Bapak Ibu guru, Pak Alvin, dan yang lain itu sudah masuk level 4, Bapak Ibu. Dan itu tentunya sangat bahagia sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru sekalian di sini. Dan saya juga sangat berbahagia bisa berbagi tentang pengalaman saya dalam mengajar Bapak Ibu. Saya mengajar di SMP Bapak Ibu sebagai guru IPA. Baik. Kata kunci dalam sebuah pembelajaran yang sering saya lakukan dan sering saya pegang itu adalah membentuk sebuah pembelajaran sebagai learning adventure. Bukan hanya belajar materi selesai, enggak, tapi bagaimana anak itu punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, dan juga dari rasa ingin tahu itu mereka baru belajar. Jadi agak sedikit berbeda, biasanya saya berikan pertanyaan yang agak sedikit nyeleneh dan mereka akan cari. Dan dari situ, dari pencarian itu mereka akan belajar tentang beberapa materi, dan tentunya juga menggunakan beberapa sumber dari Rumah Belajar Bapak Ibu. Ini yang sering saya pegang, bahwa belajar itu adalah learning adventure. Tidak hanya learning saja, tapi pengalaman. Karena kalau saya lihat anak-anak sekarang itu suka bermain game. Mereka bermain game kenapa? Karena mau mengejar pangkat atau mengejar tingkatan. Begitu juga bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Oh, saya sudah sampai level ini nih, saya sudah sampai level itu akan lebih menarik kepada anak-anak. Karena mereka akan mencapai sebuah
pencapaian dalam satu pembelajaran saja, Bapak Ibu. Baik. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya itu suka sekali untuk riset sendiri, dan saya menemukan bagaimana kondisi di sekolah itu ada berbagai macam, ada yang sinyalnya terbatas. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa tingkatan, mungkin agak sedikit rumit, tapi sebagian besar mungkin Bapak Ibu saya akan langsung tunjukkan itu adalah mungkin ada di tingkatan nomor 3, Bapak Ibu kalau perhatikan. Tingkatan nomor 3 itu adalah memiliki akses internet yang cukup. Saya kira kalau di Jawa, di sekitar ini internetnya cukup dan bisa mengunduh ataupun streaming dalam jangka waktu yang terbatas. Kalau jangka waktu yang terbatas itu yang bisa kita gunakan untuk memberikan ke anak-anak tentunya adalah sebuah video pembelajaran yang singkat, mungkin Bapak Ibu sekitar 10 menit atau berapa menit. Berbeda misalnya kita memberikan Zoom yang sampai durasi sangat panjang, itu kurang efektif. Apalagi misalnya ini pengalaman ketika saya misalnya mengajar ke anak-anak, di situ biasanya anak-anak tuh Zoom untuk setengah jam saja, menunggu anak masuk kadang setengah jam. Setelah anak masuk setengah jam ada anak yang keluar. Nah, di situ. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar saya akan cas dulu untuk laptop saya. Nah, baik Bapak Ibu. Tadi beberapa ketika saya melakukan Zoom nih misalnya. Jadi Zoom itu menurut saya kurang efektif. Apalagi kalau misalnya Zoom dari pagi sampai siang. Misalnya. Kuotanya butuh banyak dan juga di situ tentunya kalau menghadap webinar terus-menerus saja kita jenuh Bapak Ibu. Dari situ tentunya kita harus membuat sebuah kesederhana, efisiensi mungkin itu bisa dengan pembelajaran untuk menjelaskan materi. Dan kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sumber belajar, dan tentunya dengan interaksi. Kalau Bapak Ibu punya LMS, biasanya ada Classroom, ada Teams juga. Kalau di rumah belajar itu ada kelas maya Bapak Ibu. Dan yang sekarang digemari oleh anak-anak ketika mengerjakan tugas itu adalah mengerjakan tugas yang menantang. Seperti main kuisis, main Kahoot, itu tentunya menyenangkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau saya simpulkan biasanya di kondisi kita itu kondisi yang kelas 3 nih. Terus yang harus dipersiapkan apa Bapak Ibu? Di sini kita juga harus bisa membagikan. Misalnya Bapak Ibu masih sering membagikan lewat WA nih, misalnya tugas ataupun macam-macam nih, misalnya sumber YouTube dan yang lain. Mungkin saya rekomendasikan Bapak Ibu tidak untuk mengirim sebuah video Bapak Ibu. Karena nanti akan sedikit-sedikit memori penuh. Itu yang biasanya saya temui ketika saya diminta untuk mengisi ke sekolah-sekolah, ternyata Pak memorinya penuh. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan. Ketika kita membagikan materi, tentunya kita membagikannya link saja, Bu. Ketika kita membagikan link, di situ tidak menghabiskan memori ataupun yang lain. Beda kalau misalnya kita uploadnya video, tapi linknya link YouTube, link rumah belajar, di situ akan memberikan sebuah efisiensi pada device. Kalau tadi efisiensi pada waktu, kalau Zoom itu konten, dan ini pada device-nya. Nah, buku paket sebagai pendukung, dan tentunya diskusi kelas itu sangat penting. Bagaimana kita memantau anak-anak, Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk learning adventure yang biasa saya lakukan, Bapak Ibu, kalau misalnya saya petakan, itu saya bagi menjadi 3 biasanya. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi paling mudah itu biasanya kita mengumpulkan dulu di grup WA. Dan kita di situ lontarkan pertanyaan apabila misalnya semua anak sudah siap. Nah, kalau sudah, saya biasanya berikan 1 buah video. Itu ada di literasi dasar, yang biasanya 30%. Dan kegiatan anak-anak seperti refleksi, menjawab diskusi, menjawab latihan soal, ada proyek juga, itu yang lebih banyak. Dari situ anak-anak akan tertantang. Dan ketika kita memberikan tugas, tentunya kita diminta memberikan feedback. Bagus, apa gitu, saya sudah, menurut saya ke anak-anak sudah sangat apresiasi gitu loh. Karena mereka itu anak-anak, misalnya tugas yang dipost di sosial media, mendapatkan like yang banyak itu sekarang adalah itu yang mereka inginkan Bapak Ibu. Like yang banyak, view yang banyak, makanya kita tidak istilahnya berikan like kepada anak-anak kita. Misalnya di-upload di sosial media ataupun YouTube ataupun Instagram Bapak Ibu kalau sekarang. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini biasa yang harus disiapkan, bisa menggunakan WhatsApp, Classroom ataupun menggunakan kelas maya bisa. Sumber belajar kita bisa buat sendiri Bapak Ibu. Sekarang bisa buat sendiri, di-upload YouTube ataupun Bapak Ibu bisa juga upload di sumber belajar.
Apabila melihat di sumber belajar itu masih kurang atau belum lengkap, nah itu berarti tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu untuk melengkapi konten-konten yang ada di rumah belajar, karena rumah belajar merupakan rumah kita bersama. Diisi bersama dan kita nikmati bersama di situ Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa menambahkan evaluasi. Itu di situ bisa pakai kuisis atau bisa pakai bak soal, itu macam-macam Bapak Ibu. Tentunya otomatis dan anak-anak suka. Nah, ketika rangkaian itu sudah sering dilakukan dan konsisten, tentunya anak-anak akan punya rasa memiliki, wah, kan udah jam ini nih. Pelajaran misalnya pelajaran IPA nih, saya harus siapkan. Mereka akan punya konsistensi Bapak Ibu. Mereka akan punya konsistensi. Kalau sudah jamnya, misalnya kalau saya biasanya ada jadwalnya, sudah jamnya mereka sudah siap. Halo, siapa yang sudah hadir nih, misalnya absen di WA. Meeting ini sudah masuk, sekarang masuk ke LMS kalian masing-masing, di situ ada panduannya dan ada kita lontarkan pertanyaan, dan di situ akan menjadi sebuah keteraturan Bapak Ibu. Salah satu metode yang saya ambil, yang saya sukai, itu metodenya namanya SOLE Bapak Ibu. Ini adalah yang dinyatakan atau dipaparkan oleh Sugata Mitra. Itu asal India tapi profesornya di Inggris. Itu self-organized learning environment. Sebenarnya simple. Kenapa saya suka ini? Karena simple. Yang pertama adalah kita hanya melontarkan big question. Kalau biasanya sekarang itu di YouTube saya itu kadang ada komen anak-anak itu yang bertanya adalah resume lagi. Karena Bapak Ibu gurunya memberikan tugasnya adalah buatlah resume dari video berikut. Nah itu menurut saya sudah menjadi hal yang kurang menarik untuk anak membuat resume. Beda misalnya kita lontarkan pertanyaan Bapak Ibu. Orang misalnya anak-anak biasanya dibuka Google aja, melihat anak saya tuh mereka tertarik dengan pertanyaan. Bahkan di Google carinya biasanya tebakan lucu apa. Karena anak sekarang tuh suka dengan pertanyaan dan mereka suka dengan menjawab apa yang mereka tahu. Karena mereka punya insting untuk mengolah rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Dan tentunya yang kedua investigasi. Berikan mereka ruang untuk menginvestigasi. Dan juga yang ketiga adalah review bersama seperti kita ini, misalnya review kalau sudah baru lakukan Zoom yang cukup singkat saja. Oke, apa dari hasilnya mereka tampung saja dari yang mereka berikan seperti itu. Nah, realnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tahapan misalnya saya mengajarkan tentang cahaya. Jadi satu pertanyaan yang saya berikan ke anak-anak itu ada 3 kondisi tempatnya sama tapi kondisinya berbeda. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang sedikit gelap karena kondisinya ada yang kemudian saya tanyakan apa yang menyebabkan kondisi ini berbeda padahal ruangannya sama. Ada yang jawab lampu, ada yang jawab cahaya, ada yang jawab matahari. Biarkan Bapak Ibu, biarkan anak-anak menjawab. Kemudian saya tampilkan gambar ada matahari, benda sama orang. Nah, kalau menurut kalian seperti itu, terus bagaimana kalau misalnya ada gambar panah seperti ini, menurut kalian arah cahayanya yang benar itu seperti apa? Nah, dari pertanyaan besar ini mereka akan cari Bapak Ibu. Diinvestigasi. Investigasi itu bisa secara istilahnya diarahkan dan bisa anak-anak untuk mencari sendiri lebih lanjut di Google gitu misalnya, mencari sumber yang lain. Nah, sumber yang bisa kita tentukan misalnya yang kita arahkan itu dari rumah belajar bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari seperti yang dijelaskan Bu Anita tadi, itu ada di sumber belajar kemdikbud.go.id. Dan tentunya di sini juga saya melakukan sebuah pantauan. Misalnya pantauan itu biasanya saya memberikan ke anak-anak, terus bagaimana kalian sudah menemukan apa gitu. Kadang per kelompok itu saya menggunakan WhatsApp saja. Kalau persepsi menggunakan WhatsApp kan lebih biasa daripada menggunakan Zoom. Nah, di situ kita juga akan menemukan setelah review mereka ternyata banyak. Saya tawarkan, kamu mau menjelaskan lewat teks boleh, lewat gambar boleh, ataupun video. Anak sekarang itu ternyata lebih kreatif. Nah, yang di sebelah review itu adalah hasil karya anak-anak saya di sini. Nah, di sini ternyata mereka buat karyanya itu lebih dari gurunya. Dan di situ saya sangat senang sekali karena dengan menyediakan pertanyaan, menyediakan hanya sedikit saja umpan, ternyata anak akan belajarnya lebih. Nah, itu beberapa yang saya lakukan. Mungkin semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat tentunya. Nanti misalnya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, ataupun misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu. Silakan ditanyakan.
Dan apabila Bapak Ibu ingin mengikuti beberapa sosial media saya, di sini ada Facebook saya, Instagram, dan YouTube saya juga ada. Proses pelaksanaan Zole secara tatap muka juga saya pernah buat vlognya. Dan misalnya Bapak Ibu mengikuti sosial media saya biasanya bagikan ada event-event yang diadakan oleh Kemdikbud, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Cukup. Jadi beberapa tentang pengalaman saya dalam memberikan materi ke anak-anak, semoga nanti juga memicu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga sudah sangat berpengalaman tentunya, dan kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Misalnya memberikan masukan kepada saya juga boleh, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu Bu Tika yang saya sampaikan tentang pengalaman bagaimana saya mengajar di era pandemi ini, dan semoga nanti tentunya di ke depan walaupun pandemi sudah selesai, pembelajaran online masih tetap bergabung istilahnya jadi blended learning lah. Tatap muka iya, online juga iya. Semoga bermanfaat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, terima kasih pemaparan dari Bapak Kelik mengenai media video sebagai pembelajaran, dan ini menjadi salah satu pilihan media pembelajaran bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan variasi. Ya, variasi pembelajaran jarak jauh yang tentunya tadi ada saatnya siswa mengalami kejenuhan, dan untuk karakteristik di siswa sekarang itu lebih menyukai hal-hal yang terlihat visual dan variatif. Oke, terima kasih sekali untuk penjelasannya dari Bapak Kelik. Dan untuk narasumber selanjutnya adalah Bapak siapa ini? Bapak Sartono. Iya, Bapak Sartono. Nggih, dari Atau misalnya mungkin ada pertanyaan dulu Bu. Mohon maaf Bu. Karena untuk pertanyaannya mau di akhir atau langsung? Karena nanti saya mau ada Pak Kelik mau ada kesibukan lain di kegiatan lain. Oh iya. Monggo, ini sebelum ke Pak Sartono untuk kegiatan tanya jawab di narasumber Bu Anita dan Pak Kelik kita tempatkan di tengah nggih, karena untuk Pak Kelik ada kegiatan lain, kesibukan lain. Sehingga monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Bu Anita atau ke Bapak Kelik bisa ditanyakan di kolom chat ataupun juga bisa raise hand untuk menyalakan speakernya atau juga kameranya supaya Bapak Kelik ataupun Bu Anita juga bisa menanggapi. Kalau di kolom chat ini katanya Pak Kelik boleh dibagikan file presentasinya karena sangat menarik seperti itu. Ada yang meminta file presentasinya dari Bapak Amru Umar. Itu bagaimana Pak Kelik? Mungkin apabila Bapak ada Ibu untuk mendapatkan share ini saya share mungkin Bapak Ibu bisa untuk menghubungi saya mungkin ya. Karena kalau share ini tidak ada grup WhatsApp-nya kan ya? Nggih. Untuk hubunginya ke mana Pak Kelik? Bapak Ibu kalau misalnya ini bisa lewat WA boleh, atau misalnya itu nanti akan saya bagikan linknya karena kadang presentasinya ukurannya agak sedikit besar, Bapak Ibu tidak mungkin langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan file presentasi ataupun juga ingin konsultasi nggih Pak Kelik nggih? Konsultasi mengenai video pembelajaran dan lain-lain bisa hubungi ke nomor WhatsApp itu Bapak Ibu yang ada di layar Bapak Ibu, silakan segera di screenshot atau dicatat langsung, dan juga bisa kunjungi channel YouTube-nya Mr. Klik, Instagram-nya dan juga Facebook-nya. Di sana banyak sekali karya-karya luar biasa Pak Kelik yang saya juga penggemar Pak Kelik nih saya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat penerapan Zole saya juga buat seperti vlog gitu ya. Jadi menerapkan ke anak-anak, mungkin Bapak Ibu juga bisa cari di channel YouTube saya. Saya sudah jelaskan tahapan-tahapannya seperti apa. Namun dulu memang tahapan sintaknya agak sedikit panjang, namun intinya ada 3 tadi Bapak Ibu. Big question, investigation, sama review. Bapak Ibu bisa simak lebih lanjut nanti di YouTube saya, misalnya boleh berkunjung Bapak Ibu. Kalau WA-nya ini mungkin Bapak Ibu bisa WA ke saya, nanti akan saya share link-nya.
Saya upload dulu nanti untuk PowerPoint-nya Bapak Ibu. Terima kasih, seperti itu mungkin. Bu. Oke, terima kasih Pak Kelik. Berarti bagi Bapak Ibu monggo di chat langsung, di japri langsung, tidak apa-apa. Untuk yang lainnya monggo Bapak Ibu kami persilahkan bertanya di kolom chat ataupun juga ingin bertanya langsung. Atau ingin bertanya kepada Ibu Anita, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ini ada pemberitahuan dari Bu Anita terkendala sinyal, sehingga tadi di tengah-tengah menjadi tiba-tiba berhenti. Dikarenakan saya melihat di kolom chat tidak ada yang bertanya, sehingga mungkin nanti apabila Bapak Ibu tiba-tiba ada pertanyaan ya nanti bisa langsung menghubungi Pak Kelik. Tadi sudah ditampilkan beberapa kontak personnya juga dan juga media sosialnya. Silahkan bisa langsung dihubungi. Pak Kelik akan terbuka sekali untuk menerima konsultasi dan dari Bapak Ibu semuanya. Begitu saja mungkin Pak Kelik. Mungkin itu saja cukup Bapak Ibu. Terima kasih sekali waktunya untuk berbagi. Mungkin saya mohon pamit dulu karena ada rapat selanjutnya dengan IRB yang lain. Terima kasih. Terima Bapak kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Kelik sudah menyempatkan waktu berbagi kepada kami di sini di sela-sela Pak Kelik sangat sibuk sekali pastinya sebagai Duta Rumah Belajar. Semoga ilmunya yang dibagikan akan bermanfaat dan bisa kami aplikasikan juga di dalam pembelajaran. Terima kasih sekali lagi pada Pak Kelik. Lalu untuk selanjutnya narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak Sartono yang merupakan Ketua Kompetensi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK PGRI Sukoharjo. Ya, terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Sartono untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Oke, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami Sartono dari SMK PGRI Sukoharjo, kalau kepala program kalian UTKP. Pada kesempatan ini yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang berpartisipasi dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Alvin diberi kesempatan untuk memaparkan materi tentang PowerPoint untuk video. Baiklah Bapak Ibu guru, tidak begitu banyak yang akan saya sampaikan tentang teknisnya, namun yang pertama kami sampaikan di sini adalah bahwa PowerPoint video sebagai salah satu sumber belajar. Jadi belajar buat anak-anak di masa pandemi. Nah, oh iya tidak lupa Bapak Ibu semoga senantiasa sehat ya untuk menjaga kesehatan dengan baik dan beri berkah untuk menjalani pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebenarnya banyak untuk aplikasi pembuatan video, mungkin screen layar, gambar dan sebagainya. Namun saya lebih mengoptimalkan pada PowerPoint. Kenapa? Alasan kami yang pertama bahwasanya Bapak Ibu pasti sudah punya materi yang terkait dengan PowerPoint yang Bapak Ibu tayangkan senantiasa pada saat pembelajaran. Nah, untuk mengoptimalkan itu, suaranya putus-putus. Ya, untuk mengoptimalkan PowerPoint tersebut, nah maka kita buatkan video yang bisa kita sampaikan baik melalui media sosial maupun kita kirimkan file. Tapi kalau kirim file tadi mesti lebih banyak ya untuk produknya, maka kita kirimkan link sehingga anak-anak bisa. Mohon maaf Pak Sartono, ini suaranya dari teman-teman yang mendengarkan di sini agak putus-putus nggih Pak? Agak putus-putus. Suaranya agak dan terlalu cepat gitu pelan-pelan gitu. Putus ya. Bentar. Oke. Sama pelan-pelan begitu. Ya.
Masih putus-putus? Lumayan jelas, lumayan jelas. Jelas. Berarti saya, oke ya, saya ulangi bahwa kenapa kami memilih Masih putus-putus, Pak. masih putus-putus. Berarti ini kendalanya sinyal kali ya. Atau mungkin coba pakai headset gitu mungkin, Pak. Headset di bawah nih. Atau memang mungkin sinyal gitu ya. Kalau memang ini sinyal. Ya, sinyal. Mungkin kendala ini. Nggih. Baik, bisa didengarkan? Nggih. Oke. Saya ulangi ya, kenapa kami memilih PowerPoint sebagai media untuk pembuatan video. Yang pertama karena memang Bapak Ibu pasti sudah memiliki beberapa file PowerPoint yang mungkin dipraktekkan dalam pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, untuk melakukan itu, ya, untuk menarik biasanya kalau gambar gerak dan sebagainya, ya, dengan dibuatnya suatu video, itu mungkin anak-anak lebih tertarik. Nah, sehingga kami memilihnya itu meskipun banyak aplikasi lain yang mungkin bisa untuk merekam layar, kemudian function dan sebagainya. Namun aplikasi PowerPoint ini lebih kami sebagai salah yang mudah ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Office 2013 itu sudah tinggal pilih saja diekspor menggunakan ya file, kemudian ekspor, kemudian create video. Mohon izin Pak, suaranya sangat kurang jelas Pak, didengar Pak, masih putus-putus, sudah seperti robot Pak. Kenapa ya? Apa ya ini ya? Kurang jelas juga? Iya Pak, seperti robot gitu, kurang jelas Pak. Coba berpindah gitu mungkin Pak, berpindah tempat. Tempat ini udah di atas loh. Oh, oke. Di atas. Di atas. Masih ini. Masih nggak jelas. Masih kurang Pak, masih ada terasa putus-putusnya. Putus. Bentar. Apa ya putus juga? Ada di luar nih, di luar di atas lagi. Masih putus-putus? Masih Pak. Masih putus-putus. Dicoba pakai headset Pak. Putus nyambung. Pak, keluar rumah aja Pak Sartono. Luar rumah mungkin sinyalnya bagus Pak Sartono. Oh saya ini di luar. Di lantai 2 lagi. Mesake Bapak. Bapak jangan terjun Pak, itu dari atas. Pelan-pelan aja mungkin Pak, pelan-pelan supaya nanti suaranya nggak terlalu seperti robot. Lu mau yang sekolahan gue Pak Sartono, bandwidth gede. Dua kali itu ya. Terjun ke sana sekolahan saya itu Bu. Oh dekat dengan sekolahan berarti rumahnya Bapak? Ya dekat. Headset saya di bawah, masalahnya harus ke bawah ya. Mungkin pelan-pelan saja mungkin Pak, pelan-pelan gitu jadi supaya tidak terlalu. Coba dipakai tanya jawab dulu nanti ke Pak siapa ke portal rumah belajar dulu saat ke bawah dulu ngambil alat yang lain kali ya. Oh nggih. Berarti ini ditangguhkan dulu langsung ke Bapak Alvin nggih? Ya. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkendala sinyal, sepertinya Bapak Sartono akan mempersiapkan lebih lanjut mengenai persiapan webinarnya. Ya, mohon maaf. Jadi kita langsung menuju ke Bapak Alvin. Bapak Alvin sudah siap? Oke Bu, ya. Oke. Monggo Bapak Alvin, kami persilahkan untuk memaparkan materi pembelajaran mengenai mengubah PowerPoint menjadi MPI ya? Iya, betul. Ya,
monggo silahkan Bapak Ibu, ini akan sangat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengubah media pembelajaran Bapak Ibu menjadi media pembelajaran interaktif hanya menggunakan PowerPoint. Jadi tidak menggunakan aplikasi yang diperlukan katanya spesifikasinya tertentu. Nah, ini hanya dengan PowerPoint yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk presentasi, bisa kita ubah menjadi media pembelajaran interaktif. Silahkan kepada Bapak Alvin untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Bika. Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga masih tetap semangat mengikuti acara ini sampai berakhir nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seperti yang saya cantumkan di judul materi, mengubah PowerPoint menjadi media pembelajaran interaktif. Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar dengan PowerPoint, yang selama ini mungkin Bapak Ibu gunakan untuk membuat slide. Nah, namun sebetulnya jika kita bisa mengoptimalisasikan PowerPoint, maka kita bisa membuat yang namanya media pembelajaran interaktif. Apa itu media pembelajaran interaktif? Jadi bedanya MPI dengan slide biasa adalah pada operasionalnya Bapak Ibu. Kalau slide itu biasanya yang mengoperasikan kan pemateri ya, baik secara langsung maupun melalui operator. Tetapi untuk MPI ini nanti kontrol sepenuhnya akan diberikan kepada pengguna. Jadi ketika Bapak Ibu bagikan MPI ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu, maka nanti mereka yang akan mengontrol. Mereka mau apa dengan media pembelajaran itu. Nah, yang seperti itu cocok untuk diberikan di masa saat ini untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, apalagi kalau kita bisa menyajikan MPI itu dengan desain yang bagus, yang sesuai dengan tingkatan mereka, itu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk mereka, sehingga belajar mereka jadi menyenangkan. Nah, untuk gambaran, ini saya coba share screen saya, sudah kelihatan, Bu? Tidak? Iya, sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Ya. Baik. Jadi untuk membuat media pembelajaran interaktif, itu ada dua hal yang penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah desain medianya. Untuk desain media ini, di dalamnya meliputi berbagai hal yang perlu kita kumpulkan. Aset-aset yang akan kita sajikan di dalam media tersebut. Mulai dari teks materinya, kemudian bila diperlukan ada gambar-gambarnya, kalau mungkin audio, bisa juga kita memasukkan video. Kemudian yang kedua, kemudian desain media itu juga kita sesuaikan dengan sasarannya. Tentunya akan berbeda kalau kita membuat desain media untuk anak TK, SD, SMP dengan SMK. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Lalu yang kedua yang penting adalah pengaturan navigasi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa MPI ini nanti yang akan mengoperasikan adalah pengguna, usernya, siswa kita. Sehingga untuk itu kita siapkan dulu pengaturan navigasinya. Sehingga mereka akan asik itu dengan tombol-tombol yang ada di dalam MPI untuk menuju ke halaman-halaman tertentu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk membangun PowerPoint menjadi MPI ini ada rumusnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini aplikasi PowerPoint yang sudah Bapak Ibu miliki dari versi apapun di perangkat Ibu. Nah, kemudian, ini pasangannya adalah aplikasi atau software yang namanya Spring Converter. Ini saya baca pakai artikulasi Indonesia aja ya Bapak Ibu. Spring Converter. Ini yang akan nanti bisa
mengkonversi file PowerPoint yang tadinya hanya berupa slide-slide itu menjadi sesuatu produk yang wow gitu. Jadi inilah di sini namanya MPI, media pembelajaran interaktif. Sebetulnya hanya media interaktif, tapi karena ini dipakai untuk pembelajaran, maka namanya media pembelajaran interaktif. Jadi formulasinya seperti ini, PowerPoint ditambah dengan Xpring. Nah, untuk Xpring ini sebetulnya adalah aplikasi berbayar. Tapi jika kita mendownload di situs resminya, kita akan diberikan versi trialnya Bapak Ibu. Versi trialnya itu bisa kita nikmati selama 15 hari. Ini kalau kita mau mendownload di situs resminya. Nah, di luar kita bisa mencari Xpring yang sudah diaktifasi sehingga bisa dipakai panjang lagi. Nah, ini untuk Xpring-nya Bapak Ibu bisa download di situs resminya Bapak Ibu. Di sebentar. Situs resminya ada di ini Bapak Ibu. Ya, namanya Spring Solution. Halo. Ini kurang terlihat ya. Bapak Ibu bisa download di sini, dapatkan free trial-nya. Tapi mohon maaf ini enggak saya tunjukkan dulu ya karena waktunya juga. Nah, setelah download dari sini kemudian Bapak Ibu aktifasikan nantinya aplikasi Xpring itu akan menjadi add-in, muncul di menu sini. Kelihatan ya, ketika Bapak Ibu bisa melihat ya di PowerPoint-nya ini. Ya. Ya, di sini Bapak Ibu ada menu Xpring Converter. Ini yang akan kita pakai. Nah, bagaimana langkahnya? Coba ini saya tunjukkan file saya yang sudah saya siapkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya desain untuk MPI dengan slide biasa. Yang pertama itu biasanya ada halaman pembuka atau open page. Ya, di sini biasanya berisi nama mapel dan sasarannya, kelas berapa. Kemudian setelah itu kita sediakan slide yang untuk isinya. Ini misalkan mulai dari slide nomor 2 ini dirancang seperti ini, nanti di dalam kotak ini untuk menampilkan materi, lalu di sebelah kiri ini yang saya sebut dengan pengaturan navigasi menggunakan tombol-tombol. Bapak Ibu, setelah kita buat seperti ini yang penting adalah navigasi ya. Navigasi itu kita mengatur jalannya aplikasi ini dengan tombol. Mulai dari ini misalkan. Mulai dari sini kita buat tombol. Nah, tombol ini kita berikan yang namanya link. Ini kita klik kanan, kemudian edit link. Nah, nanti kemudian karena ini akan menuju ke slide nomor 1 di sini yang halamannya tertulis angka 1, ini kita klik di slide 2. Ini sih dari slide 2 yang angkanya 1. Kemudian oke. Ya, kita cek yang ini. Tombol ini apakah sudah betul? Kalau kita klik di sini menuju ke halaman 1. Ya oke, sudah.
Kemudian yang berikutnya adalah tombol yang sebelah kiri ini. Ini kita juga lakukan yang sama. Setelah kita buat 5 tombolnya, kita kemudian atur linknya. Tombol 1 ini akan menuju ke ini yang angkanya 1, slide 2. Sama tadi dengan tombol atasnya yang mulai. Ini yang kedua juga kita atur edit linknya, kemudian menuju ke slide 3 yang tulisannya 2 sini. Itu seterusnya yang ketiga ini kita edit link yang menuju ke slide 4 yang tulisannya 3. Dan seterusnya sampai yang kelima Bapak Ibu, ini di edit linknya ke angka 5. Ya, ketika kita ngatur hyperlink atau editing biasanya pastikan ini paste in dokumen ya Bapak Ibu. Jadi navigasinya itu di dalam dokumen ini yang dipilih. Oke, kalau sudah seperti itu, nah untuk pembuatan tombol seperti ini, untuk cepatnya itu biasanya ditaruh di dulu 1 halaman Bapak Ibu. Setelah ini selesai, kemudian baru dikopikan ke halaman-halaman yang lain. Nah, ini kita coba apakah tombol ini sudah berfungsi dengan baik. Kita cek ini 1 ya, jadi kalau ini diklik tetap di halaman 1, 2 halaman 2, 3 ke halaman 3, 4 ke halaman 4, 5, dan seterusnya. Ini kalau sudah sesuai, berarti sudah beres. Nah, kemudian berikutnya, karena ini nanti akan diatur menggunakan tombol, maka fitur untuk next dan back di PowerPoint itu harus kita nonaktifkan. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini saya klik di sini, nah dia pindah ke angka 5. Ya, saya scroll ke atas, dia pindah. Harusnya ini jangan sampai terjadi. Jadi ini harus kita nonaktifkan. Cara untuk menonaktifkan fitur ini adalah kita masuk ke slideshow, kemudian ke setup slideshow. Nah, di sini Bapak Ibu, default-nya adalah yang pertama ini. Kita pindah ke yang bawah. Browse at the kiosk. Ya, kemudian klik OK. Sekarang kita lihat. Ini kita show. Nah, ini saya klik di sini. Saya scroll mouse. Saya pencet tombol anak panah ke kiri, ke kanan. Ini sudah tidak jalan lagi, tidak berfungsi. Nah, yang berfungsi hanya tombol-tombol ininya Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ini sudah siap. Kemudian satu lagi tambahan, supaya lebih asik lagi, kita juga bisa menambahkan tombol untuk close. Ini seperti ini sudah saya siapkan di tiap halaman. Ini halaman 1, misalkan kita buat pakainya ini ya Bapak Ibu. Insert shape di sini, Bapak Ibu bisa gunakan tanda X biasanya untuk close di sini, lalu kita buat di sini. Nah, kalau tadi untuk tombol pakainya edit link, untuk yang tombol keluar ini, untuk shape ini tidak pakai edit link, tetapi menggunakan action Bapak Ibu. Ini kita klik, kemudian masuk ke menu insert sini, ya. Lalu kita pilih yang action ini. Dari menu action ini, kalau kita klik akan keluar jendela. Nah, ini mau actionnya apa? Kita pilih karena ini untuk tombol keluar, kita pilih di ini, link to, sini banyak pilihannya. Nah, kita pilih yang end show. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan berfungsi sebagai tombol untuk keluar. Kita coba. Nah, ini kita apply-kan dulu. Nah, ini di setiap halaman ada tombol close ya Bapak Ibu di kanan atas. Ini dari misalkan dari halaman 3 ini kalau diklik otomatis dia itu akan keluar. Nah, ini contoh simpel draft dari sebuah MPI. Di dalam kotak ini nanti Bapak Ibu bisa isi dengan konten-konten sesuai kebutuhan. Bisa berupa gambar, teks yang bisa di-scroll, video, audio, maupun animasi-animasi tertentu. Nah, setelah ini terus bagaimana? Kalau ini sudah beres, nah sekarang peranan dari iSpring untuk mengkonversi. Kita klik di sini, nah akan muncul menu iSpring ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengatur tampilannya nanti. Ada di menu player Bapak Ibu. Sini kita klik.
tunggu sampai muncul jendela dialognya. Nah, ini biasanya secara standar, kalau kita belum pernah membuka, ini akan muncul seperti ini. Ada side ininya, atasnya, kanan, dan bawah. Nah, ini untuk MPI tidak cocok kalau ditampilkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini kita hilangkan semua, kita uncek semua sini. Supaya tampilannya hanya seperti ini. Kalau sudah, klik apply and close sini. Nah, kemudian kita bisa preview dulu nih Bapak Ibu sebelum kita publish nanti. Di preview, nah lamanya preview tergantung dari konten yang Bapak Ibu buat. Semakin kompleks, semakin banyak, mungkin akan butuh waktu yang lama untuk exporting ke versi ininya ya, ke HTML. Nah, sedang berproses. Mohon maaf, Pak Ya. Alvin. Ya. 5 menit lagi, nggih? Oke, iya Bu, selesai nanti 5 menit Iya. lagi. Ya, Iya. seperti ini Bapak Ibu, tunggu loadingnya. Oke, kalau sudah, nah ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, karena saya menggunakan versi trial, di sini ada muncul seperti ini. Kalau kita klik mulai, nah tadi ini sudah sesuai ya. Tapi tombol itu tersembunyi di sini Bapak Ibu, di bawah ini. Ini walaupun tertutup watermark seperti ini, tombol akan berfungsi. Tetap berfungsi di sini karena di sini ada tombol. Bentuknya karena ini kursornya berubah ya. Ini saya klik di sini, saya klik sini akan keluar Bapak Ibu. Nah, itu tadi. Saya klik dulu di sini. Nah, kembali lagi, lalu setelah itu kita publish. Nah, caranya publish di sini. Nah, ketika kita publish, kita ditawari mau menggunakan versi HTML atau versi video. Untuk MPI, kita formatnya adalah HTML Bapak Ibu. Karena nanti untuk dibuka, memang dibukanya di browser. Maksudnya supaya ketika nanti dipublish, kemudian di-share, anak-anak kita, siswa-siswa kita itu akan langsung menayangkan di browser mereka masing-masing, baik di HP maupun di komputer. Kemudian bisa juga kita klik ini untuk kepentingan mereka yang menggunakan Android nanti akan membuka menggunakan Springfly, aplikasi Springfly untuk Android. Nah, ini bisa kita centang di sini, menyediakan file untuk dibuka menggunakan Springfly. Namun dalam kasus ini saya tidak centang dulu ya. Nah, ini kemudian kita klik publish. Waktu beberapa saat untuk publish, sekali lagi juga tergantung konten yang ada di dalamnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita bisa melihat ini hasilnya. Kita lihat hasilnya di foldernya. Nah, ada folder yang berisi data dan indeks. Indeks inilah yang file tadi itu, file PowerPoint yang kita bangun menjadi media nanti, media interaktif. Ini indeksnya kita ganti dulu menjadi MPI, misalkan begitu. Nah, kita akan coba. Ini kalau kita klik, otomatis akan dibuka di browser. Nah, seperti ini. Dia akan tampil di browser untuk kita operasikan. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ketika ini yang muncul apa Bu Tika sekarang Bu Tika di situ? Publishing is complete gitu. Oh, publishing is complete ya. Oke. Publishing is complete view course. Ya, nanti ketika kita itu tekan foldernya, kita akan bisa melihat
foldernya di sini Bapak Ibu ya. Ini tadi foldernya di sini. Tadinya ini namanya indeks. Terus sudah saya ganti jadi MPI. Nah, MPI ini kalau kita klik akan masuk ke browser. Ini kelihatan browsernya nggak, Putika? File gitu ya? File berupa browser HTML nggih? Ya, ini sudah muncul. Iya. Browsernya nggak kelihatan, Pak. Tapi belum isinya tuh masih berupa file seperti itu. Berupa file Belum diklik sama HTML. Bapak. Oh iya, sebentar. Browsernya nggak kelihatan, Pak. Oke. Saya share lagi di browsernya. Nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sekarang kelihatan ya? Kelihatan, sekarang kelihatan. Ya. Jadi ketika file itu tadi kita klik, akan muncul tab baru di browser seperti ini Bapak Ibu. Ya, Ini kita bisa operasikan. Nah, ini sudah benar. Navigasinya, kemudian ini tombol ini yang tertutup akan berfungsi untuk close. Nah, itu caranya untuk membuat aplikasi file PowerPoint menjadi media pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Jadi sampai ini itu cara mempublishnya, kemudian folder tersebut, folder tadi itu bisa kita share secara offline kepada siswa, sehingga nanti ketika file itu, jadi file yang ini dibuka, otomatis akan terbuka di browsernya siswa kita, baik yang di Android maupun di komputer. Nah, untuk bisa nge-share secara online, kita perlu unggah ke Google Drive kita, Bapak Ibu. Waktunya masih cukup, berapa menit lagi nih? Sudah habis. Waktunya sudah Oke, habis. sementara itu dulu. Jadi finalnya sampai menjadi MPI dulu ya. Karena memang waktunya nggak cukup. Ini untuk ininya, untuk yang mungkin lainnya. ada tutorial filenya yang bisa dibagikan kepada peserta sehingga nanti peserta bisa mencoba secara mandiri, Pak, apabila ada file tutorial. Kalau file tadi bisa saya share, nanti kemudian Bapak Ibu bisa mencoba menginstal Spring-nya dulu, lalu coba melakukan tadi pengaturan player-nya, kemudian mencoba publish dulu. Saya bisa share tadi yang file tadi untuk dicoba oleh Bapak Ibu. Nanti nggak tahu Spring-nya bisa masuk sini nggak? Gitu aja Bu. Ini mungkin bisa dilanjutkan sambil barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Begitu dari Pak Alvin, Bapak Ibu semuanya mengenai transformasi istilahnya ya, atau variasi, inovasi yang jelas. Inovasi PowerPoint menjadi MPI dengan tambahan iSpring. Nah, untuk pertanyaannya ditahan terlebih dahulu karena ini waktu, jadi ada Pak Sartono dulu mungkin apabila ingin melengkapi tadi di pemaparan pertama. Apabila sudah siap, saya persilahkan mungkin sekitar 10 menit kurang ya. Oke. Monggo Pak Sartono sudah siap? Ya, selamat malam. Kembali lagi. Bagaimana? Sudah terdengar dengan baik? Cukup, Pak. Sudah ya? Nggih. Sudah, Bu? Monggo. Cukup. Sudah terdengar. Baik. Baik lagi untuk PowerPoint yang kami sampaikan, mengoptimalkan pembuatan PowerPoint. Jadi, Bapak Ibu kan sudah punya file PowerPoint. Nah, bagaimana PowerPoint tersebut agar bisa dilihat dengan baik,
maka kita convert dalam sebuah video. Bisa screen-nya dimatiin nggak ini? Harus disable. Di disable ya. Halo? Ya Pak, teruskan Pak. Harusnya disable screen sharing ini disable. Mau share screen, Ya. Pak. Sartono mau share screen. Ya. Monggo Ibu Anita mungkin Langsung aja. dirubah Pak Sartono supaya bisa share screen. Pak Sartono yang mana Ya. aja? Pak Sartono. Yang ganteng, Bu. Ini yang sudah co-host. Sartono. Yang Sartono Itu dari Babe, Sartono. Bu. Ya, yang Sartono co-host Babe itu. nggih. Nggih. Ya, Babe Tono. Sudah co-host bisa langsung share screen, Pak. Sudah bisa langsung share screen Pak Sartono. Mungkin menggunakan handphone ya. Pakai Laptop. laptop, Sebentar. pakai handphone juga. Gimana? Sebentar, berarti saya jadikan co-host dulu nggih, Pak. Nggih, monggo. Sudah jadi co-host Pak Sartono ini. Ada dua, Pak. Nggih, monggo yang monggo Pak Sartono. Ada tombol share screen di bagian bawah. Ya, oke. Sudah bisa dilihat. Proses, Pak, baru proses. Oh, proses. Ya, sampun. Monggo. Ya, sudah Pak. Ya, langsung saja. Dalam pembuatan video PowerPoint yang ini kami anggap sebagai yang paling mudah untuk mengkonvert sebuah video karena memang Bapak Ibu sudah memiliki PowerPoint-nya. Tinggal Bapak Ibu memberikan beberapa animasi, kemudian menambahkan audio dan menambahkan mungkin video lain yang akan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Baik untuk desain dan sebagainya mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya. Yang mungkin jadi pertanyaan itu kadang memasukkan audio. Jadi misalkan Bapak Ibu punya rekaman atau ingin merekam langsung, silakan tekan insert, kemudian audio. Kalau ini menggunakan file yang sudah ada, tinggal audio to my PC. Kalau Bapak Ibu ingin merecord suara Bapak Ibu, silakan record audio seperti ini. Nah, tinggal diklik tombol merahnya ini, nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa merekam file atau memberikan suara, efek suara atau penjelasan pada slide. Misalnya seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan ini setelah record sound, kita record, ini nanti akan muncul. Nah, ini akan muncul, sudah mulai ini ya. Tinggal misalkan ini slide yang akan dijelaskan, tinggal menjelaskan saja. Misalnya, selamat pagi, kami di sini akan menerangkan tentang bagaimana membuat video melalui PowerPoint. Selanjutnya simak slide berikut dan sebagainya. Itu kemudian oke, nanti secara otomatis tersimpan ya di sini. Kita lihat aja di sini. Nah, ini. Nah, suaranya sudah muncul. Oke, ini ya. Oke. Ini untuk record audio. Nah, kalau menggunakan file, misalkan ingin menyisipkan sebuah lagu dan sebagainya, atau pembuka dan sebagainya, silakan klik audio on my PC. Nah, nanti akan mencari file-file audio yang sudah ada, apakah itu lagu, misalkan dan sebagainya. Nah, itu untuk record untuk audionya. Kalau record video, silakan juga
Misalkan Bapak Ibu ingin menyisipkan video pada slide pembuka, insert, kemudian video, kemudian video on my PC. Nah, kita lihat videonya mana yang kita cari. Di sini misalkan saya akan video, misalkan kita pilih saja. Nah, kalau sudah kita oke, kita insert, nanti akan muncul. Nah, contohnya adalah seperti ini contohnya. Ya, ini video ini aja ya. Ini video yang sudah saya insert ya. Nah, ini videonya. Nah, sebagai slide pembuka. Nah, slide pembuka ini salah satu video untuk pembuka awal, yaitu mengenalkan kita, mengenalkan kita sendiri. Gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengedit videonya, ya, kita klik videonya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pilih playback. Kemudian di sini ada trim video. Nah, kita bisa memotong video ini seberapa. Biasanya kan videonya mungkin panjang ya. Kita akan butuhkan yang slide depannya saja. Nah, ini tinggal motong aja sini. Nah, ini tinggal motong gini, mana kita lihat sampai di mana. Nah, misalkan sampai di sini. Nah, sudah, berarti kita oke. Nah, itu memotong, memasukkan sebuah video, apakah itu untuk pembuka maupun untuk yang lainnya. Jadi, nah, biasanya kalau saya untuk video ini hanya untuk pembuka saja, ya. Kenapa? Karena memang pembuka dan cari video yang ini Pak, yang bebas ya, NFC ya. Jadi jangan nanti kalau untuk dimasukkan ke dalam YouTube, diupload di YouTube, nanti cari yang non NFC ya. Nah, jadi yang bebas ya, free. Jadi kalau nanti tidak free, nanti ada komplain dari pihak pemilik. Nanti kalau misalkan dimasukkan YouTube, nanti kalau misalkan sudah masuk pada income, nanti income-nya masuk ke pembuat video, termasuk juga kalau audio. Makanya kita cari audio, kalau misalkan mau dimasukkan ke YouTube, kita cari yang free ya, yang bebas, ya, non copyright, ya, sehingga tidak ada komplain dari pihak kedua. Itu banyak sekali nanti cari untuk audio maupun video ya, yang bebas ya, free ya, non copyright ya, non copyright. Nah, itu untuk kemudian yang berikutnya adalah mendesain sebuah slide ya. Slide yang pertama adalah mungkin transition, jadi perpindahan slide. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu mungkin sudah memahami ya, ini sudah paham betul. Kemudian animasi, pilih animasi ya, kemudian nanti di efek animasinya diatur lewat opsi animasi, timingnya diatur dan sebagainya ya. Tuh. Kalau sudah, misalkan video ini sudah, ini contoh dulu ya, contoh-contoh yang sudah kami buat untuk slide-nya. Ya, ini. Nah, ini kita cek aja bagaimana jalannya sebuah slide ya. Nah, ini. Nah, ini sudah ada audio dan efek dari nah ini ya. Ada efek dari sini. Ini adalah animasi yang sudah ada, sudah kita buat ya, efek-efeknya dan sebagainya.
Ya, jadi seperti ini contohnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, contoh yang lain ya. Ini kalau kita menampilkan beberapa animasi yang ada. Ya. Mohon maaf Jadi, Pak Sartono, sudah pukul ya, 9:03 mungkin. ya, sebentar, Ini ada beberapa peserta ya, yang meminta nomor kontak Bapak. Mungkin untuk keperluan konsultasi kira-kira 3 dan menit lagi ya. share file. Oh, nggih, 3 menit. Ini Oh belum iya, masuk iya. ya. Oh, nggih, Nah, nggih. jadi Moga-moga. di PowerPoint yang kami buat di sini nanti jelas Bapak Ibu juga menyertakan tugas untuk anak. Ya. Jangan lupa tugas untuk anak. Nah, tugas untuk anak sehingga anak selain melihat tayangan video mendapatkan sebuah materi, ya juga ada tugasnya yang kita ambil dari slide yang kita jelaskan. Oke. Dan yang terakhir setelah video ini selesai, ya kita cek dengan slideshow, ya kita slideshow, ya slideshow, kemudian resist timing kita atur bagaimana tampilnya, ingin ditampilkan berapa menit dan sebagainya, gitu ya. Nah lewat sini, di sini slide pertama kita buat berapa detik, berapa ya, dan seterusnya sampai selesai, ya. Kalau selesai nanti yes gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai kita lihat sebelum kita ekspor menjadi sebuah video, ya itu kita lihat dulu lewat slideshow ini ya, kita tampilkan dulu bagaimana jalannya PowerPoint ini dengan menggunakan slideshow begini. Jadi dari awal sampai akhir kita lihat sambil mengecek mungkin ada huruf atau kata yang keliru, ya yang keliru. Kadang-kadang saking semangatnya kita nulis keliru gitu ya. Nah setelah selesai ya kita buat sebuah video, ya video cara sih seperti ini ya kalau kita lihat gambarnya ini ya. Jadi lewat habis button bagian atas itu ada file, yang kemudian export, ini pilih export, kemudian create video, selanjutnya adalah create video, yang lainnya tidak perlu diatur, tidak apa-apa, kita create, nah, kita beri nama, kalau di komputer itu ada 2 pilihan, MP4 ataupun MPV ya, Windows Media Player atau MP4. Saya seringnya menggunakan MP4. Kita beri nama, nah kemudian di zip ini ya, ini nama misalkan. Nah, kita zip. Nah, nanti di sini akan berproses, diamkan saja memang agak lama Bapak Ibu prosesnya. Di bagian bawah ada creating video ya, MP4, nanti di sini akan jalan dengan sendirinya. Ya, kalau sudah selesai nanti akan menjadi sebuah file yang siap digunakan. Dan, ya, demikianlah pembuatan video secara singkat. Ya, yang jelas saya yakin insya Allah Bapak Ibu bisa membuat ini dengan baik. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu untuk PowerPoint ini menggunakan suaranya kurang jelas, 2000, Bapak, mohon maaf. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan Office yang 2019, ya. 2019 itu sudah ada record videonya, langsung ke video langsung. Jadi demikianlah sedikit tentang bagaimana mengoptimalkan aplikasi PowerPoint menjadi sebuah video yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh, ya, ataupun bisa Bapak Ibu upload ke media sosial, ya, terutama untuk kalau Bapak Ibu punya akun itu bisa di-upload ke YouTube. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat.
Salam penuh berkah, sukses untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Sartono yang telah menjelaskan pemaparan materi tentang pembuatan PowerPoint menjadi sebuah video pembelajaran. Mohon maaf bagi Bapak Ibu peserta. Memang Bapak Sartono ini ada beberapa terkendala sinyal tadi di awal, namun beliau sudah berusaha untuk mempersiapkan supaya tetap pemberian materi dilaksanakan. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, nggih. Sesi tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Anita, mungkin tadi yang masih belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini di sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa juga bertanya kepada Bapak Bapak Alvin maksud saya, lalu kepada Bapak Sartono yang barusan sudah menjelaskan. Di sini saya cek di dalam kolom chat kepada Bapak Sartono, apakah nanti tutorialnya bisa di-share? Katanya di sini ada harapan dari Ibu Martini Maksum bahwa mengharapkan untuk tutorialnya di-share. Nggih, Bapak, karena mungkin tadi ada kendala juga di suara sehingga tidak terlalu jelas dalam penjelasannya, sehingga mohon untuk bisa share tutorialnya nggih Bapak Sartono. Dan ada yang nggih meminta nomor WA-nya Bapak, nomor WA dan kalau ada media sosialnya juga, supaya nanti ini ada Ibu Yeni yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai materinya Bapak Sartono. Ini juga karena saya kurang paham yang mengenai apa ini praktek ya, karena memang dalam hal ini Pak Sartono sedang memberikan media pembelajaran khusus untuk yang biasanya digunakan mapel-mapel praktek untuk SMK nggih Pak? Bisa jadi tambahkan sedikit Bu. OTKP, nggih. Bisa saya tambahkan sedikit. Nggih, monggo. Bisa saya tambahkan sedikit? Nggih. Ya. Materi yang saya sampaikan lewat video, terutama ini saya upload ke YouTube, ini memang mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Di dalam materi itu kami sertakan juga file, ya, kami sertakan file materinya. Jadi handout PDF yang lebih lengkap. Termasuk kalau misalkan ada soal praktiknya, itu juga saya sampaikan soal praktik. Termasuk juga kami sertakan link RPP-nya Bapak Ibu. Dan ini bisa digunakan sebagai salah satu referensinya. Ya, itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal-soalnya itu akan ditayangkan juga ya. Jadi sudah lengkap itu untuk kalau tutorialnya. Soalnya sudah di bagian akhir video. Oh, sudah di bagian akhir. Oh, oke. Jadi nanti Pak Sartono akan share tutorialnya nggih. Pengetahuannya ya itu sudah di akhir video sudah ada. Oh iya, sudah lengkap. Untuk melengkapi materi video, ya, untuk melengkapi videonya itu kami sertakan link materinya Bu. Jadi PDF-nya. Link materinya. Jadi file PDF yang mungkin sekitaran tergantung materi lah. Di materi itu juga ada soal pengetahuan, ketiga pengetahuannya maupun soal tampilannya ada praktik dan link RPP-nya Bu. Ya, ada yang RPP 1 lembar, ada yang RPP full gitu. Lengkap Kadang sekali kami berarti. seling. Ada yang mungkin RPP dari ya. Karena harapan kami Bapak Ibu melihat video itu bisa mendapatkan materi, bisa mendapatkan RPP. Untuk grup WA nanti saya sampaikan ada grup khusus sendiri buat channel Babitono. Oh iya, ada Babitono ya.
Ada grup sampai khusus. saat ini ada sekitar 60-an video pembelajaran ya. Wah, keren sekali OTKP Bapak. ya, materi OTKP. Oke, berarti memang Ya. kalau khusus untuk sekolah menengah kejuruan itu memang ada khususnya sendiri nggak media-medianya tersebut nggih? Iya, Bu. Oke, TKP untuk memang lainnya ada yang bertanya? sambil menunggu yang tanya ini, Bu Tika. Nggih? Ini Bapak Sartono ini memang di grup MP atau di forum guru OTKP khususnya itu memang beliau itu produktif sekali, share materi-materi baik yang berupa video di YouTube-nya beliau, terus juga sering share materi-materi untuk termasuk untuk administrasi pembelajaran. Jadi saya salut ini untuk Pak Sartono yang semangat berbaginya itu luar biasa. Grup bagi yang di WA, yang di channel Telegram juga. Salut Pak Sartono. Wah. Loh, iya, betul, Pak. Semangat berbagi Ya. sampai kapanpun berarti ya, Bapak Sartono. Ya. Punya Oke. channel Bagi YouTube? kami, ya ada channelnya. Namanya Channelnya apa, Babitono Media. Oh, Babe Ya, apa Pak? channel Babitono Media nanti ya. Oh, channel Babitono Media. Nanti saya ya. subscribe nih. Bapak Ibu Channel di sini juga Babitono jangan lupa Media. subscribe. Ya, subscribe, like and subscribe ya. Iya, like, subscribe dan share ya. Terima kasih Bapak Sartono. Di channel saya juga punya ini Bu, grup khusus WA-nya. Oh iya, ada lagi itu. Untuk Jadi nanti Babitono supaya itu, bisa channel masuk Babitono. grup WA-nya Bapak, Nah, bagaimana di caranya? channel WA, ya. Di channel WA itu kami jelaskan semua dari awal regulasinya OTKP gimana, kurikulum OTKP gimana. Ini ada permen baru kita sampaikan. Oh ada ini misalkan ini ada program kerja Kapro OTKP gimana sih? Ya saya bagi aja punya saya gitu loh. Mungkin punya Bapak Ibu lebih baik, saya saya bagi aja lah gitu aja biar enggak apa-apa gitu loh. Wah, hebat jadi, sekali Bapak. Makanya berbagi itu indah bagi saya. Manfaatnya sangat luar biasa berarti ya Pak. Berbagi itu manfaatnya sangat luar bermanfaat biasa. bagi semuanya. Ya, sampai bagaimana untuk, apabila ada di peserta sini yang ingin bergabung di grup WhatsApp, caranya bagaimana Bapak? Nanti saya kirim linknya di sini. Oh di ya? chat ini. Oh ya, nanti dikirim linknya bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung. Linknya ya Bapak ya? Ya, link WA WhatsApp-nya, WhatsApp Babitono-nya. Oke, jadi bisa bergabung di sana, bisa masuk di situ ada juga Bu, untuk ini. Kita tambahkan dikit ya Bu. Nggih, monggo. Yang mungkin jadi kendala, meskipun sekarang Merdeka Belajar ya, katanya administrasi dikurangi, ternyata kan ya harus lengkap juga. Makanya saya juga membuat aplikasi administrasi guru. Nah, dari ada berapa form lah, 20-an atau puluhan form untuk administrasi guru. Nah, jadi tinggal ganti nama KD, KI, sudah jadi aplikasi. Wah, yang keren isinya itu Bapak. Daftar mapel, daftar siswa, nilai siswa, KKM, dan sebagainya. Dan itu sudah saya upload di YouTube. Oh iya, filenya tinggal minta aja dengan saya. Wah, ya, keren sekali Bapak. termasuk Ini ada aplikasi RPP 1 lembar. Ada dapat salam, ini saya bacakan ya untuk karena tidak ada yang bertanya, tapi ini Bapak ada dapat salam juga dari teman yang pernah bersama di Diklat P4TK Bispar katanya. P4TK. Iya, berarti ini teman-temannya Bapak Sartono, nggih. Ibu Winarsi dari SMK Cepu. Selamat datang Ibu SMK Cepu. Tadi saya baca juga ada dari Semarang, dari mana-mana nggih ini para pesertanya yang mendengarkan beberapa ilmu dari narasumber-narasumber hebat ya di sini juga saya sangat beruntung sekali bisa menemani berbagi di walaupun ini malam hari ya, tapi Bapak Ibu juga semangat dari tadi pertanyaannya
Ayo tutorialnya di-share dong, di-share seperti itu. Berarti kan semangat ingin belajarnya juga tinggi nggih, Pak. Ya, betul sekali. Ya. Kalau tutorial saya sudah ada di YouTube semua. Oh iya. Untuk administrasi guru, RPP 1 lembar, media pembelajaran OTKP sudah ada semua. Kalau ingin lebih jelas tentang OTKP, silakan gabung di grup saya. Memang saya sengaja kami buat untuk apa? Bapak Ibu yang menginginkan materi maupun kurikulum OTKP. Gitu. Oh, ya. Jadi ini Bapak Ibu monggo dicek chatnya itu ada link chat WhatsApp-nya untuk grup Bapak Sartono. Pokoknya luar biasa kalau bisa bergabung di sana nanti banyak sekali ilmu-ilmunya Bapak Sartono yang akan di-share pokoknya secara gratis gitu. Betul. Iya. Kalau ingin RPP C1 2 3 ada di channel. Ada semua lengkap. Tapi gini Bu, memang filenya memang gede Bu. Filenya itu kalau saya upload itu paling besar itu ada yang sampai 21 mega MB. Wah. Administrasi guru dan RPP, kemudian materi-materi yang ini berbasis Excel maupun PDF. Iya. Jadi kalau misalkan saya harus stabil sih internetnya, enakan di sekolahan deh nyedotnya di sekolahan. Ya, berarti untuk selanjutnya, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ke Bapak Sartono, monggo Bapak Ibu silakan bisa langsung untuk bergabung di chat grup WhatsApp-nya yang sudah di-share di kolom chat. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa berkunjung di channel YouTube-nya, di sana juga banyak sekali tutorial di Bapak Sartono. Juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir ya. Bapak Ibu bisa scroll ke atas itu ada link daftar hadir, juga ada link share materi dari Bapak Klik juga ada di sana. Yang baru gabung silahkan untuk bisa diklik dan di-download, itu sangat bermanfaat sekali, bisa menjadi media pembelajaran bagi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga ingin berbagi nantinya kepada Bapak Ibu rekan kerjanya. Terima kasih mungkin untuk sesi tanya jawab. Saya tutup sekaligus untuk menutup kegiatan malam hari ini karena ini sudah pukul 9.21 tepat. Malah di luar rencana ya, rencananya sampai pukul 9 tepat, ternyata malah molor gitu kalau bahasa Jawanya itu. Jadi tambah seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih sekali juga kami ucapkan telah hadir di acara webinar berbagi di malam hari ini, dan juga terima kasih sekali saya ucapkan juga kepada Bapak Sartono yang sudah jauh-jauh. Jadi sudah jauh-jauh dan sudah menyempatkan waktunya juga berbagi di sini, memberikan semangat kepada kami. Jadi tetap terus berbagi kepada kita semuanya, karena berbagi itu indah, itu pesannya di Bapak Sartono, berbagi itu indah dan pasti akan manfaatnya banyak sekali. Lalu terima kasih kepada Bapak Elvin yang juga telah memberikan materi pembelajaran, materi pemaparannya mengenai PowerPoint juga yang diubah menjadi MPI, itu luar biasa. Jadi suatu hal yang sederhana bisa luar biasa, bisa menjadi suatu yang wow gitu kan. Kami tunggu share tutorialnya juga, atau mungkin Bapak bisa mencantumkan nomor kontak supaya nanti ada peserta yang ingin bertanya bisa langsung kontak Bapak Alvin. Atau juga kepada Bu Anita yang ingin meng-share link blog, mungkin di blognya banyak tutorialnya, bisa share di sana. Ibu Anita, terima kasih sekali sudah menjadi narasumber di sini, juga sekaligus memberikan fasilitas room Zoom-nya kepada kami di sini di dalam acara webinar berbagi ini ya. Terima kasih Ibu Anita. Mungkin kami cukupkan sekian saja kepada Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu bisa cek di chat
Nggih, untuk informasi-informasi, karena ini waktunya sudah malam sekali, saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu webinar ini saya banyak sekali kekurangannya dan juga ada salah-salah kata dan juga ada sedikit trouble nggih Bapak Ibu, mohon maaf karena memang kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Ya, terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat untuk bisa melanjutkan aktivitas di besok hari Selasa pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa Bapak Ibu untuk saya ingatkan mengisi link daftar hadir di chat. Monggo Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas. Atau Bapak Ibu yang ingin foto-foto? Enggak, ada foto, sesi foto. Monggo Bapak Ibu yang ingin foto silahkan untuk kenang-kenangan ya Bapak Sartono dan lain-lain untuk mengaktifkan ininya apa tombol videonya atau kameranya supaya bisa terlihat walaupun kita jauh tapi tetap bisa berfoto bersama. Jadi walaupun berbeda ruang dan waktu, tapi tetap bisa berfoto bersama dan berbagi bersama di malam yang indah ini ya. Berbagi itu indah, kata Bapak Sartono. Ini monggo Pak Alvin. Ya. Iya, ini sudah siap atau belum? Saya soalnya pakai HP ini, jadi nggak bisa screenshot. Ya, saya screenshot, Bu. Ya. Oke, Bu. Di frame 1 dulu. 1. Oke, siap-siap Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Frame 1, sebentar. Kemudian pindah ke frame 2. Bapak Ibu siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Iya, sudah. Sudah, Bapak? Ya. Hanya ada 2 frame ya. Ini sudah ada nanti hasilnya di-share di mana tuh, Pak? Nanti hasilnya Bapak Ibu bagi yang kepengen berarti langsung japri Pak Alvin ya. Boleh, iya. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa melanjutkan aktivitas. Semoga nanti diberikan kesempatan untuk bertemu bukan secara virtual seperti ini ya Bapak Ibu. Monggo amin. bisa melanjutkan beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai saat ini. Sama-sama Pak, terima kasih ilmunya Pak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Wanita, terima kasih banyak ya. Terima kasih ilmunya Pak. Terima kasih juga Bu Tika ya. Terima kasih ilmunya Bapak Ibu semuanya. Ini Bu Anita, terima kasih banyak. Masih direkod ini Bu Anita. Gimana Pak? Masih direkod ini. Boleh di stop berarti ya? Stop aja bisa Pak.